Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Objek Material Pengawasan Syariah Jasa Hawala dan RAN. Pengertian dan ketentuan jasa hawala dan RAN. Al-hawala adalah pengalihan utang dari orang yang bertugas kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil atau orang yang berutang menjadi tanggungan muhal alai atau orang yang berkewajiban membayar utang. Secara sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa A atau muhal memberi pinjaman kepada B atau muhil, sedangkan B masih mempunyai piutang pada C muhal alai. Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai. Ada pula hawala bil ujrah adalah hawala dengan pengenaan ujrah atau fee. Rukun hiwalah adalah yang pertama muhil atau yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang. Yang kedua muhil atau muhtal yakni orang berpiutang kepada muhil. Yang ketiga muhal alai yakni orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Hiwala dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal atau muhtal dan muhal alai. Pengertian dan ketentuan RAN. RAN adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa RAN adalah semacam jaminan utang atau gadai. Pengertian RAN menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya. Apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang, sedangkan di kalangan ulama Malikiyah atau Maliki memberikan sebuah pengertian RAN yaitu harta yang dijadikan pemiliknya untuk menjamin hutang yang memiliki sifat mengikat. Bentuk-bentuk harta yang dapat digunakan sebagai penjamin menurut kalangan Maliki adalah harta yang memiliki sifat materi ataupun harta yang memiliki sifat tertentu. Dalam fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/2002 telah disebutkan berbagai aturan yang akan dengan menahan barang sebagai jaminan atas uang. Selain itu, dalam fatwa tersebut dikemukakan pula ketentuan umum yang berkaitan dengan RAN. Yang pertama, murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang RAN yang menyerahkan barang dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahim. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah jumlah pinjaman. Kelima, penjualan marhun. Yang pertama, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Yang kedua, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
Yang ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dan yang terakhir, kelebihan hasil penjualan menjadi milik marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah jumlah pinjaman. Kelima, penjualan marhun. Yang pertama, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Yang kedua, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau eksekusi melalui lelang sesuai syariah. Yang ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dan yang terakhir, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban ran. Dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk ran tasjili dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ran menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin. Yang kedua, menyimpan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin. Yang ketiga, ran memberikan wewenang kepada murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wan prestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Berikut tujuan pengawasan syariah. Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa hawala adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa yang pertama, jasa hawala yang diberikan telah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang hawala dan PAS. Kedua, dalam penetapan fee jasa hawala tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya hawala yang diberikan oleh BMT. Berikut tujuan pengawasan syariah terhadap jasa ran adalah untuk memastikan bahwa yang pertama, jasa ran yang diberikan sesuai dengan fatwa DSN, MUI, dan PAS. Yang kedua, penetapan biaya atas jasa ran tidak mengacu pada suku bunga dikaitkan dengan besarnya pinjaman yang diberikan oleh koperasi syariah. Yang ketiga, dalam kegiatan penaksiran barang gadai dan pelelangan barang gadai apabila terjadi gagal bayar dari anggota telah sesuai dengan prinsip syariah dengan memenuhi asas transparansi dan keadilan. Berikut pengujian substantif materi syariah. Pengujian substantif atas transaksi hawala yang harus dilakukan oleh DPS antara lain mencakup yang pertama, meneliti apakah transaksi hawala antara bank dan nasabah telah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang hawala dan produk hawala tersebut telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Kedua, meneliti kebenaran proyek yang dijadikan objek hawala tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan para pihak yang melakukan akad hawala telah memenuhi syarat dan rukun hawala. Berikut pengujian substantif atas transaksi ran yang harus dilakukan oleh DPS antara lain mencakup yang pertama, memastikan bahwa ran telah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN MUI yang berlaku. Kedua, meneliti apakah dalam penetapan biaya transaksi ran tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank. Yang ketiga, meneliti apakah para pihak yang melakukan akad ran telah memenuhi syarat dan rukun ran. Itulah pemaparan dari materi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.